Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Terima kasih. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya izin menyampaikan untuk memberikan penyampaian materi perkuliahan hari ini yang berkenaan dengan mata kuliah yang saya ampu. Dan sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Ari Abdul Qohar Rahmatullah. Home base saya di pendidikan anak usia dini dan mengampu mata kuliah Akhlak An-Nahdiyah. Dan hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan tentang akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai gambaran deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan arahan untuk pendidikan agama Islam seluruhnya untuk mahasiswa yang ada di kampus ini. Nah, di dalamnya ada materi-materi yang disampaikan. Yang pertama, konsep dasar akhlak nabawiyah. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah serta tasawuf dengan positioning syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, dan persamaan perbedaan akhlak, tabiat, moral, etika, sopan santun, budi pekerti, tata krama, kepribadian, dan karakter. Selanjutnya ada konsep akhlak dan tasawuf Imam Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi. Selanjutnya ada Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah berdasarkan kegiatan di dalam dan di luar kampus seperti Al-Barjanji dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itulah materi-materi yang akan disampaikan pada mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, ketika penyampaian ini akan disampaikan kepada mahasiswa, ada beberapa capaian yang harus disampaikan, yang harus dipahami oleh para mahasiswa. Yang pertama, capaian pembelajaran yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menguasai landasan religius, filosofis, yuridis, antropologis, psikologis, sosiologis, dan pedagogik pendidikan anak usia dini serta konsep dasar teori pendidikan anak usia dini. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan atau implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang PAUD. Yang terakhir, mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan anak, teman sejawat, orang tua, masyarakat, instansi terkait lainnya. Nah, sesuai dengan CPL tersebut, ada CPMK yang harus ditempuh oleh para mahasiswa. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang PAUD. Yang terakhir, mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan anak, teman sejawat, orang tua, masyarakat, instansi terkait lainnya. Nah, sebagai sub CPMK, ini mahasiswa diberikan kemampuan salah satunya yang pertama berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua mampu menjelaskan tujuan, alat, komponen-komponen pendidikan serta tanggung jawab pada peserta didik. Yang ketiga, mampu merumuskan dan mengambil keputusan pada situasi pendidikan sesuai zamannya berdasarkan sumber data yang akurat. Yang keempat, mampu menganalisis dan memberikan solusi tentang problematika pada ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Dan yang kelima, mampu mengembangkan dan kepribadian, sikap, mental, dan hati nurani peserta didik. Nah, sebagai sub CPMK, tadi yang pertama mampu menjelaskan tentang konsep akhlak serta sesuai ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, itu sangat dibutuhkan seluruh komponen, khususnya mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Islam Nusantara di seluruh prodi. Nah, untuk selanjutnya, ini ketika saya menjalankan ataupun proses pembelajaran yang akan kita laksanakan menggunakan model kolaboratif model, ya. Dan juga nanti ketika dalam proses asesmen ada beberapa proses yang harus dipenuhi. Salah satunya ada penilaian dari kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan yang terakhir ujian akhir semester. Nah, itu untuk sebagai gambaran saya melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun perkuliahan yang disampaikan kepada mahasiswa untuk mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semuanya bisa mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini, materi yang Bapak sampaikan kepada teman-teman semuanya yaitu tentang akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita bahas minggu kemarin, yaitu ada materi masih berkenaan dengan akhlak juga, ya, tapi kita membahas tentang akhlak nabawiyah. Nah, sebelumnya Bapak mau minta tolong dulu kepada teman-teman semuanya mengingat kembali materi yang sudah kita sampaikan. Nah, Bapak tunjuk ya, nggak apa-apa ya, satu orang. Coba jelaskan dulu sama Teh Mutiara apa penjelasan atau pengertian dari materi akhlak nabawiyah. Baik, akhlak nabawiyah merupakan akhlak para nabi yang perilakunya itu patut dicontoh untuk umat muslim. Terus terdapat juga perilaku keutamaan nabi atau yang disebut sifat nabi. Ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga patonah, artinya cerdas. Yang keempat tabligh, artinya menyampaikan. Ya, terima kasih Teh Mutiara. Aplaus dulu semuanya. Terima kasih ya.
kita mengingat kembali materi yang sebelumnya karena akan berhubungan dengan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, materi yang sekarang tentang akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah ini melihat dulu bagaimana kita sebagai umatnya para nabi, terkhusus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang memberikan figur dan contoh yang begitu mulia dan memiliki akhlak yang harus kita contoh. Nah, yang sudah disampaikan oleh Teh Mutiara ini, kita harus mempersiapkan kembali, dan juga kita harus siap terus istiqomah selalu menjalankan akhlak-akhlak yang baik yang sebatasnya kita mampu ataupun nanti semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita memiliki akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya kita memahami akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepintas kita mendengar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memiliki keinginan ya dan kemauan untuk semakin dekat mengenalkan dirinya beribadah dan juga sebagai pengikut tharikat. Nah, itu yang menjadi proses kita sebagai umat Nabi Muhammad ketika kalau sudah ada penamaan di belakangnya, wah ini ahli ibadah ataupun pengikut tharikat. Biasanya seperti itu. Nah, kita pahami tentang pengertian akhlak yang sudah kita ketahui. Dan memang ini berkelanjutan ya, terus diulang-ulang. Akhlak memiliki arti sebagai bentuk dari bahasa Arab. Ya, bentuk jamaknya adalah khuluq yang bermakna tabiat, kebiasaan atau adab. Secara istilah adalah sifat yang terdapat di dalam diri seseorang yang membuat perbuatan yang dilakukannya baik atau buruk, bagus atau jelek. Nah, itu semuanya pasti sudah memahami bagaimana akhlak yang kita pahami ini seperti itu bentuknya. Ya, pembiasaan kita bisanya mampunya seperti apa akhlak kita kalau kita sudah memahami akhlak tersebut, sudah paham, sudah menguasai pembiasaan kita. Nah, selanjutnya hakikat akhlak yang di sini digambarkan sebagai kondisi batin seseorang, ya, jiwa dan sifat-sifat sebenarnya dari seseorang. Dan kita melihat apabila hati dan pikiran seseorang telah soleh atau baik, maka akan soleh pula diri dan akhlaknya. Dan sebaliknya ketika salah, pasti kita akan ya terbawa ya merusak kepada diri kita bahwa akhlak kita salah gitu ya. Nah, kita melihat dengan kesiapan kita memahami bagaimana salah satu proses kita menjalankan ya perintah, aturan, syariat yang sudah kita ketahui dari semenjak kecil, semenjak kita dilahirkan, ya, kita disyahadatkan oleh orang tua kita, diberi azan oleh orang tua kita, semuanya akan berkelanjutan. Nah, kita memandang juga bahwa dengan ilmu akhlaknya tidak cukup. Sebelumnya itu kita juga sudah memahami banyak dari ilmu-ilmu akidah yang kita akan ketahui berkelanjutan. Semuanya akan berjalan. Nah, itu ya. Selanjutnya, akhlak juga memiliki kedudukan yang sangat penting, urgensi dari akhlaknya. Dalam Islam, ya, ini akhlak, ya, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini ya sebagai Nabi yang terakhir. Nah, kita ada penggalan dalam surat Al-Qalam ayat 4. Nah, ini artinya sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, penggalan suratnya itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi jelas bahwa kita sebagai manusia yang memang penuh dengan cobaan ya, godaan ya. Berbeda levelnya dengan nabi. Apalagi dengan nabi yang terakhir, pelengkap. Semuanya ada di sana. Ya, karena Al-Quran diturunkan ya ketika sebelumnya ada kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Pelengkapnya adalah Al-Quran.
Ya, sampai diutus juga Nabi juga sebagai ya untuk yang menyempurnakan akhlak. Innamal buistu liutamima maka lima akhlak nih dalam hadisnya kan. Nabi Muhammad juga masih berproses untuk menyempurnakan akhlak, diutus. Jadi umatnya ini tidak mungkin konsisten memiliki akhlak yang baik. Ya, berkelanjutan baik terus tidak. Kita juga sama kan. Hari ini masih kuat beribadah dengan tepat waktu. Bisa berjamaah, bisa bersedekah, bisa menolong. Semuanya itu akan berjalan ketika kita ada yang mengingatkan sebetulnya. Ada yang selalu melengkapi dalam aktivitas kita gitu ya. Ada orang tua kita, ada guru kita, ada saudara kita yang selalu mengingatkan. Nah itu. Selanjutnya ada pembagian akhlak. Nah ini sudah paham lah semuanya ya. Semenjak kecil sampai saat mudah sama mazmumah itu tidak berubah ya. Pembagian akhlak ada yang baik, ada yang buruk. Contoh-contohnya sudah paham semuanya. Yang bisa dilihat ini di slide. Selanjutnya tujuan akhlak. Nah ini secara umum akhlak adalah membentuk seseorang muslim menjadi pribadi yang berakhlak mulia, dan secara khusus membiasakan diri untuk berakhlak mulia seperti bertauhid, meneladani Rasulullah, pemaaf, sabar, dan dermawan, kasih sayang, dan lain-lain. Nah itu ya. Jadi yang umum orang yang di sekitar kita banyak membutuhkan kita, ya itulah akhlak secara umum. Ya kita ada kategorinya nanti seperti apa ya ketika orang lain membutuhkan kita. Kalau yang khusus kita melihat ketika kebutuhan itu dibutuhkan sebagai orang yang bisa menolong ya. Jadi kita juga banyak nih contohnya Teh Gina orangnya pemberi ya, kasih sayang, suka menolong atau apa gitu ya, sedekahnya rajin. Ada lagi yang lain misalkan gitu ya, salah satunya rajin ibadahnya ya, ketika beribadah selalu paling awal atau seperti apa, nah itu akan terlihat seperti itu. Nah ini yang penting, ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah nih. Akhlak Ahlussunnah wal Jamaah ini memiliki ciri-ciri yang kita harus ketahui. Yang pertama ini ada Ahlussunnah selalu memelihara jemaah ya. Jadi kita itu kompak, selalu bekerja sama ketika apapun kegiatannya gitu ya, apalagi dengan keagamaan kegiatannya. Nah Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu mendapatkan kebersamaan ya, kebersamaan. Sholat berjamaah, makan nikmat berjamaah, betul kan? Ya, menikah masal ya, nikmat gratis. Itu ya, contohnya lah seperti itu. Dan yang kedua ada sikap tasamuh ini ya. Nah, tadi masuk ke sana ranahnya. Yang tadi contohnya seperti apa tasamuh ya, tolong menolong gitu ya. Toleransinya tinggi. Tidak melihat ada apa ras lah gitu ya. Kita selalu ya sholat menolong gimana? Ya, saling melengkapi. Tawasud gimana? Yang pernah mendengar tawasud? Belum ya? Nah, untuk tawasud itu adalah sikapnya itu tidak berpihak kemana-mana. Teh Mutiara cantik, contohnya teh ini biasa saja, ini mah agak seperti apa gitu. Tidak memihak, jadi pilih kasih tidak. Ini mah kaya, ini miskin. Kadieu kanu kaya misalkan atau miskin, tidak berpihak. Terus ini pintar sama yang malas, tidak berpihak, semuanya sama-sama. Itu ya. Contohnya hal kecilnya seperti itu gitu ya. Terus ada lagi tawazun. Nah, tawazun atau seimbang. Nah, ini bijaksana kita itu. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan salah satunya kita punya kebijaksanaan, punya aturan, dan itu bertentangan dengan kita. Nah, ini harus kita pahaminya sebagai namanya itu ilmu ataupun apa ya namanya itu pengalaman yang
melengkapi meskipun itu salah kadang-kadang. Nah, itu yang beratnya itu, bertentangan dengan kita. Tapi kita harus bersikap seperti apa? Tawazun ini. Seimbang. Tidak harus, wah ini komposisinya memang menguntungkan. Didukung semuanya gitu ya. Sampai bisa membahayakan nanti, jangan. Ada aturan yang membahayakan, jangan sepenuhnya kita ikuti. Nah, tapi nanti berjalannya proses, ketika aturan tersebut membahayakan, kita lengkapi atau kita berikanlah arahan ya kepada hal-hal yang memang itu harus dibutuhkan pada saat itu misalkan. Nah, jadi orang yang memiliki sikap seperti ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu luar biasa cerdasnya. Nah, ini tawazun atau seimbang. Yang kelima, ada Ahlussunnah selalu bersikap i'tidal. Nah, ini i'tidal itu adil. Ya. Punya istri banyak, adil. Setuju nggak? Setuju. Oh, berarti ini yang mau ini ya. Nah, itu ini ya prosesnya ya. Kita harus paham ya. Harus paham bagaimana memiliki ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ciri-cirinya ini adil. Ya, adil kan sudah jelas ya. Kita pasti adil, Pak. Ini yang terakhir. Adil itu bagaimana? Ya, sekarang kan polemik lah masalah itu ya. Kalau dalam posisinya kita bertindak dalam kehidupan sehari sudah jelas. Adil itu kan sangat diinginkan semuanya. Kita menjadi mahasiswa yang rajin, berilah nilainya yang setimpal. Ya, gitu kan. Sama A yang tidak rajin, misalkan C gitu kan. Seperti itu. Nah. Selanjutnya, nah ini ada prinsip di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah berkeyakinan bahwa syariat haji, jihad, sholat Jumat, dan juga penentuan hari raya itu bersama dengan pemerintah yang adil, ya, atau yang zolim, atau juga yang zolim. Kadang-kadang ini ya menjadi kadang-kadang kita polemik lah, ya setiap tahun suka ada seperti ini. Terkhusus dalam pelaksanaan hari raya, nah nanti itu. Ahlussunnah mengajak kepada akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia dan juga amalan-amalan yang mulia. Yang ketiga, Ahlussunnah memerintahkan kita untuk bersabar tatkala kita tertimpa musibah dan tidak lupa untuk bersyukur ketika mendapat kenikmatan dari Allah terhadap takdir yang ditetapkan. Yang keempat, Ahlussunnah dalam setiap perkataan dan perbuatan itu senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus Ahlussunnah juga mengajak untuk selalu menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang walaupun orang itu memutuskan hubungan dengan kamu, dan juga memaafkan orang-orang yang menzalimimu. Dan Ahlussunnah melarang kita untuk bersikap sombong ya. Selanjutnya juga Ahlussunnah memerintahkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Dan yang ke-8, prinsip hidup mereka yaitu agama Islam yang telah Allah utuh bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pendirinya pun kita ya sudah tahu kan dari pertemuan sebelumnya ya, masih sama ya, tidak ada yang berubah ya. Jadi dimaksudnya itu kata Imam Al-Ghazali sebagai pengikut, nah ini ya, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidi, Imam Al-Maturidi. Nah, ini ada 3 pilar. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki patokannya, yaitu adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf ya, ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum di akhir ini? Saya izin bertanya. Ya. Bagaimana proses melakukan akhlak yang dilakukan di waktu terdesak? Apakah harus berbohong demi kebaikan? Ya. Terima kasih Teh Fitri ya sudah bertanya. Bukan teh botol sama teh kotak, bukan. Teh Fitri ini Maya. Nah, melihat dari pertanyaan tersebut, kita terdesak harus bagaimana ketika kita harus berbohong dalam kondisi seperti itu. Nah, kita setuju dengan konsep seperti itu? Kita harus berbohong kalau demi kebaikan? Setuju. Kita harus setuju dulu dengan, oh ini karena ada kebaikan ya. Pada setengahnya setuju nanti, aduh terpaksa. Tapi kebaikan kita terhadap orang lain, dan kita pun ya menghargai kepada orang lain gitu ya. Nah, ini adalah konsekuensi ketika kita sebagai orang yang paham dan ternyata orang lain membutuhkan kita, ternyata yang lain ini ternyata ada yang seperti ini. Jadi ada pertentangan untuk masalah ini gitu ya. Ya, kita harus ada kesiapan.
setuju untuk berbohong dalam kondisi terdesak kayak gitu ya, demi kebaikan ya. Selanjutnya misalkan ya kita kondisinya memang berpihak, itu juga sama tidak baik. Nah, itu ya tidak baik juga. Ya, kita melihat dari akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Pak, ada. saya. Ya. Pak, bagaimana akhlak Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjadi prioritas untuk dilakukan? Ya. Terima kasih Teh Gina ya atas pertanyaannya. Kita melihat prioritas ya. Ini luar biasa. Karena apa? Melihat ciri-ciri dari sikap yang kita harus kendalikan, kita harus lakukan adalah yang pertama tadi kita harus tasamuh. Yang kedua kita harus tawasud. Yang ketiga kita harus tawazun. Yang keempat kita i'tidal. 4 saja dulu itulah. Ya, dari 4 itu. Itu luar biasa. Karena itu prioritas. Itu melengkapi bagaimana posisi seseorang ketika memahami sikap tersebut. Ya. Toleransi, keberagaman. Beragama pun kita harus sama-sama saling menghargai. Kita Idul Fitri, Idul Adha, yang lain Natal ataupun hari Nyepi, sama-sama kan kita berada di Indonesia ini sangat dibutuhkan ada sikap seperti ini ya. Dengan yang disabilitas, dengan yang normal kan sama ya, apalagi dengan yang miskin, dengan yang malas, selalu mengingatkan, selalu membantu. Nah, ini prioritas kita sebagai orang yang sudah dipilih bisa berada di kampus ini, punya ilmu akhlak yang luar biasa. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya semuanya ya, ini akhlak Ahlussunnah wal Jamaah harus kita jalankan, harus kita penuhi supaya hidup kita semuanya berkah, aman, nyaman, bahagia, penuh kedamaian. Alhamdulillah. Nah, itu paham semuanya? Minggu depan jangan lupa tugasnya siap untuk dibuatkan ya. Nanti lebih jelasnya akan Bapak sampaikan di grup WA. Tapi sepintas sekarang tugasnya itu membuat rangkuman ringkasan ya tentang materi akhlak mazmumah atau mahmudah ya. Nanti sepintasnya di sana akan ada seperti itu ya. Nanti ringkasannya dibuatkan untuk tugas minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Bapak cukupkan, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang atau ada kesalahan. Allahumma fiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.